Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani, mari kita akan berdoa supaya Tuhan menolong dan memampukan kita. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan hari ini kami merendahkan hati kami. Kami mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berkenan menolong kami, membuat kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, agar kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan hanya sejauh doa. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengapa Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, itu tidak harus pergi ke suatu tempat yang jauh, tidak harus pergi naik kendaraan, tidak harus pergi naik pesawat, dan tidak harus pergi naik ke atas gunung, tidak. Tetapi Tuhan itu hanya sejauh doa. Hebat kan? Karena apa? Karena memang doa adalah satu-satunya cara orang untuk bisa bertemu dengan Tuhan, bisa berdialek dengan Tuhan, bisa berinteraksi dengan Tuhan, bisa ada satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Nah, ayat ini berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti kalau dikatakan selama ia berkenan ditemui, berarti ada waktu-waktu yang tidak bisa ditemui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan waktu yang tidak bisa ditemui? Saya mau beritahukan, waktu yang tidak bisa ditemui adalah ketika pintu pertobatan sudah tertutup. Sekali lagi saya katakan, ketika pintu pertobatan sudah tertutup, siapa yang menutup? Tuhan sendiri. Kenapa saya katakan ketika pintu pertobatan masih tertutup? Karena demikian ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan, carilah selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertama, selama ia berkenan ditemui, dan yang kedua, selama dia dekat. Sedekat apa? Sedekat kita berdoa. Sejauh apa? Sejauh kita berdoa. Itu Tuhan kita. Berapa tahun yang lalu, ya sudah puluhan tahun ya, saya ingat saya pernah ketemu dengan salah seorang yang berkata begini. Orang ini sesungguhnya dia katakan,
saya itu tidak mempercayai suatu agama, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Dia katakan, Tuhan itu sejauh apa? Tuhan itu hanya sejauh doa. Sejengkal tidak, 2 jengkal tidak. Karena Tuhan bisa ada di dalam hati kita. Tapi Tuhan itu bisa jauh, jauh di sana. Ketika kita hidupnya sedang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini orang ini sudah meninggal tentunya saudara, karena sudah puluhan tahun yang lalu, karena kami ketemu orang ini, kami waktu itu masih remaja ya. Nah, orang ini dia katakan, saya tidak percaya dengan agama apapun, tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu tidak terlalu jauh dengan kita. Tuhan bisa ada di dalam hati kita, tapi Tuhan bisa ada di jauh di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah, ini saudara, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Jalan apa? Ya jalan kefasikan. Yang kedua, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, itu yang saya maksudkan. Sekali lagi, selama pintu pertobatan masih terbuka. Saya kasih contoh. Pada waktu zaman Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Untuk apa? Untuk persiapan dalam rangka penyelamatan manusia. Tentu rencananya bukan hanya untuk keluarga Nuh, tetapi untuk banyak orang. Sekian lama Nuh mempersiapkan sebuah bahtera. Dan selama Nuh mempersiapkan sebuah bahtera, Nuh juga mempersiapkan keluarganya untuk dipersiapkan bisa masuk ke dalam bahtera. Dan juga menawarkan kepada banyak orang supaya setiap orang yang kepingin selamat, yang mau selamat, dia harus masuk ke dalam bahtera. Setelah bahtera jadi selesai, tidak ada seorang pun yang mau mendekat untuk datang. Dan cerita singkatnya akhirnya, karena tidak ada manusia yang mau datang masuk ke dalam bahtera, maka binatang-binatanglah akhirnya yang masuk dalam bahtera itu. Ya, segala makhluk baik binatang buas, binatang jinak, ternak semua masuklah ke dalam bahtera. Setelah semua masuk ke dalam bahtera, Nuh, istri, anak-anak dan menantunya masuk ke dalam bahtera. Maka pintu bahtera itu ditutup. Siapa yang menutup? Allah sendiri. Alkitab mencatat Allah, Tuhan menutup pintu bahtera itu dari belakang. Kalau pintu sudah ditutup, siapa yang akan bisa masuk? Nuh tidak bisa keluar dari bahtera, dan orang yang ada di luar pun tidak bisa masuk ke dalam bahtera. Dan itu sesungguhnya adalah gambaran bagaimana pintu pertobatan itu masih terbuka, dan pintu pertobatan pun nanti akan tertutup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang yang senantiasa suka dengan yang namanya doa. Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun sukar, walaupun berat, walaupun sibuk, luangkan waktu barang sejenak untuk berdoa. Karena doa adalah satu-satunya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ya, berinteraksi dengan Tuhan. Ketika kita ada waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan,
Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa manusia hidup di bumi kalau suka berdoa tidak ada masalah, semua akan selesai. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji penyertaan Tuhan sampai akhir hayat. Dan penyertaan Tuhan itulah yang akan memampukan di dalam setiap kita menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi masa-masa sekarang ini masa-masa yang sulit, saudara. Ada banyak orang yang mengalami stres. Ya. Ada banyak orang yang mengalami gangguan sakit jiwa. Hanya karena menghadapi masalah-masalah. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan jiwa. Orang sehebat apapun, sekuat apapun, segagah apapun, kalau jiwanya lemah, tidak akan mampu menghadapi satu masalah. Dan ketika menghadapi masalah pasti dia akan marah-marah, dia akan stres, ya. Dan dia kalau itu dilanjutkan, diteruskan, dia akan masuk ke rumah sakit jiwa karena akan mempengaruhi seluruh jiwanya. Nah, kalau jiwanya kuat, tubuhnya tidak kuat, tubuhnya akan sakit. Ya, bisa stroke, ya, bisa kolesterolnya naik, darah tingginya naik, ya, gula darahnya naik, ginjalnya kena, jantungnya kena. Kalau sudah demikian, apa yang mau dilakukan? Oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan, marilah Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu untuk berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Ya, Tuhan hanya sejauh doa dikatakan. Ya, dikatakan maka dia akan mengasihaninya. Orang yang suka berdoa itu dikasihani Tuhan. Yang kedua, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi apa, saudara? Pengampunan dengan limpahnya. Kenapa Tuhan memberikan pengampunan? Iya, karena manusia itu tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Ketika kita datang kepada Tuhan, spontan kita adakan satu pengakuan. Wah, saya pernah berbuat salah, saya pernah berbuat dosa. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu adalah pemulihan. Ada satu pemulihan dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Ya, Dia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Saudara, mungkin orang sudah mengecap kita, yang memvonis kita, kalau tidak mati tidak akan sembuh, kalau tidak mati dia tidak akan bertobat. Itu kan rancangan manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu mau berhasil, mau sukses, jalani, turuti firman Tuhan. Karena firman yang akan membuat Bapak Ibu sukses dan berhasil. Sekali lagi saya katakan, luangkan waktu untuk berdoa. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biar korbannya di atas kayu salib memampukan kita, membawa kita semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita meninggalkan semua kefasikan kita, meninggalkan kejahatan kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Korban-Mu di atas kayu salib Gunung Golgota membuat kami layak datang menghampiri tahta-Mu, menghadiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan seluruh jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu bersama-sama kami. Kami percaya firman yang mereka tangkap dan yang mereka dengar akan membuat mereka berhasil, akan membuat mereka sukses dalam perjalanan hidupnya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya, di dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan yang lemah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami semua. Haleluya.